kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Ahmad bin Umar bin Ahmad As-Segaf. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dipanjangkan umur dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah. Begitu juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Aidarus, Al-Habib Syauqi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Muhammad Bagir Al-Aidarus, Al-Habib Hamid Bahashim, dan seluruh habaib yang mohon maaf mungkin kami tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan para habaib kita, anak cucu Nabi kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua para habaib kita segala hajat beliau dikabulkan oleh Allah. Begitu juga para ulama kita, Guru Ibnu Zabid, Guru Ahmad Rijali, Guru Haji Muhammad Makki, dan seluruh tuan guru yang hadir. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan dikabulkan segala hajat. Wabil khusus pemimpin kita, wakil gubernur kita, Bapak Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keafiatan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat ini dikabulkan oleh Allah. Begitu juga yang kita muliakan Bapak Bupati Kabupaten Tapin, Bapak Haji Arifin Arfan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah dan selalu berada dalam lindungan Allah. Begitu juga yang kita muliakan Bapak Kapolres Kabupaten Tapin, Bapak Dandim yang mewakili beliau, dan juga seluruh hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita gembira karena yang pertama yakin bahwasanya berkumpulnya kita di tempat ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi, maka kita kada boleh dari sini kecuali dosa kita diampuni Allah. Sebagaimana kisah yang kita dengar tadi dari Bapak Wakil Gubernur, menarik. Dan memang pernah juga ada satu cerita daripada dahsyatnya sholawat ini. Kami membaca di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Ali Baharun, anak daripada Abu Al-Habib Hasan Baharun. Di situ beliau mengutip, ujar beliau, ada seorang wali min auliyaillah, seorang ulama. Jadi ulama itu bercerita, ujar ulama tadi, kana darul musrifun ala nafsi. Ujar Sidin Bahari, aku diisi tetangga namun cilnya luar biasa. Bila malam minum, maksudnya minum minuman keras, mau minum teh enggak lupa. Bila malam di sini mabuk, bila siang judi online. Pokoknya kadada gawian yang kada bagus, kecuali digawinya berat. Jadi ujar sini kuntu amruhu bitaubah. Jadi sini kabari tetangganya kupadahi sadang-sadang kawannya bertobat. Salam yaf'al, tetapi tetangga-tetangganya kada tahu-tahu. Tetapi malam minum siang mindi, malam minum siang berkelahi. Kayak digawnya. Lalu kemudian ujar sini, pada suatu hari aku mendengar kabar bahwa tetanggaku itu meninggal. Singkatnya roh itu fil manam. Tiba-tiba di suatu hari setelahnya meninggal aku tuh mimpi wali kan sama mimpi kita. Maka di dalam mimpiku ya sini roh itu fil jannah, aku melihat bahwa lelaki ini seakan-akan diberikan nikmat yang besar oleh Allah di dalam surga. Aku di sini bingung. Kalau ini kawan malam mabuk siang berkelahi, malam mabuk siang berjudi, akhirnya tak ke surga. Aku takut di sini bimanil tahadihil manzilah. Apa jasidi yang maulahika mendapatkan kemuliaan ini? Setahu sih malam itu bilang, kalau di Jawa dulu pernah menonton bahkan di SCTV ada namanya miras oplosan. Rupanya menurut rezeki duit kalau cukup dioplos. Oplosan itu bahasa gede. Dicampur. Jadi ulun pernah dia menonton di TV itu sekalinya orang yang mau ulah oplosan
salah satu bahan yang dicampur itu adalah autan. Autan, tahu autan kan? Autan itu obat nyamuk. Obat nyamuk dibuat di minuman. Kan cuma pada nyamuk aja. Nyamuk aja ketemu autan beliau. Ini minum. Cuma itu ada sekian zolim terhadap dirinya sendiri. Malam ini yang minum, siang merah mimpi. Malam minum, siang pokoknya maksiat digawe. Nah, suatu hari bertanya, kenapa jadi kami sama surga? Di majelis kami jadi masuk halihatan, di wadah baik pada suatu kumpulan. Lalu lelaki ini mengatakan, ujar lelaki ini hadar muhadditan. Suatu hari aku lewat macam beda di majelis. Kada singgah itu apa nasihat? Gawian sini sewaktu itu ke majelis terus, gawian ke masjid terus, sampai masjid terus, sampai majelis terus, kan bisa singgah saja. Cuma untungnya toa itu ada apa masjid itu ada toa. Rupanya toa ini membuang suara sampai keluar. Ujar si guru, ujar si Habib nang di dalam, sidin menyampaikan satu kalimat, man rafa'a shawtahu bis salati ala Muhammad wajabat lahul jannah. Ujar si guru yang di dalam, siapa yang menyaringkan suara untuk bersalawat kepada Nabi, maka ia masuk surga, ujar si guru. Lalu yang di luar sambil lalu mendengar. Rupanya dia siang malam gawian bermaksiat, takutan juga saudara. Berpikir juga akhirnya ada kesempatan. Ujar si guru yang di dalam ini, apabila aku menyaring ke salawat, aku masuk surga. Bila kepada masuk surga, sini jadi sini ada itu. Mendengar sini mengucapkan itu bahwa orang yang menyaring kami salawat masuk surga, maka ujar sini aku pun di luar sana berkuliah sehabis suara. Berkuliah apa maksudnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kan memancing. Begitu aku berkuliah, ujar sini di luar, maka suaraku ini kemudian disambut oleh orang di dalam. Karena yang di dalam ini kadang tahu kisah, tiba-tiba ada orang mau kuliah, otomatis disambut. Meskipun setelah itu bubuhannya bingung, siapa yang bersolawat? Apa kisahnya? Lalu ujar yang di luar tadi, aku bersolawat dan di dalam menyambut. Maka ujar sini dengan berkat solawat kami itu, faghfarallahu lana jami'an, maka Allah mengampuni dosa kami sebentar. Berkat. Jadi cocok ujar kata gubernur ya. Gubernur ujar bupati insyaallah. Wadah cahaya. Ujar gubernur kubur. Surang dengan gubernur wadah dan cahaya. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada kita. Amin. Dan dengan berkat ini agama hidup. Muhyiddin menghidupkan agama. Walhasil ini sholawat kita sampai pada kesimpulan pertama bahwa kita yakin bahwa kita akan berpisah dari situ kecuali dosa kita yang benar. Maghfur juga berprasangka lawan Tuhan baik-baik sekali yang bersangka itu. Satu, insya Allah dosa kita akan tertinggal, dosa kita habis. Yang kedua, insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah. Baik, belum kada panjang lebar, lepas sambilan, lepas juga kita makanan. Jadi luar biasa. Yang kedua, kita hanya ada 3 poin yang kita bahas sebelum kita sampai pada kesimpulan. Ulun tadinya sempat gue semalam ketika datang tuh sempat berpikir dia dalam hati ulun begitu sampai rantau kisah paloi nang mana nang ulun kisah kan? Mikir ada kisah paloi nang mana? Cuma setelah ulun pikir-pikir, Pian datang ke sini kan anak mendapat kisah paloi. Pian datang untuk mendengar kisah Nabi Muhammad. Makanya adalah kalau begitu kita sedikit ceritakan tentang Nabi, meskipun jangankan ulun sorangan, Pian panggil semua habaib, semua guru suruh datang ke rantau. Kiawakan Habib Jindan, Habib Jamal Bagir, Ketua Robitul Habib Taufik Assegaf, panggilkan Gus Baha, Buya Yahya, suruh mereka berkumpul di benua halak, mengesahkan Nabi Muhammad kada boleh sama, kisahnya harus berbeda. Ujar Habib Ali Al-Habsyi tadi, Habib membaca wa ala tafannuni wa wasfihi li wasfihi yaqdaz zaman wa fihi ma lam yusaf.
andai semua orang ikut menceritakan Nabi Muhammad, kada boleh sama kisahnya berbeda, maka sampai kiamat kada akan tuntung kisah Sayyidina Muhammad. Kada tuntung. Kada cukup dan bagaimana yang pintar menulis pula. Tadi dibacakan di akhir rawi, wa laqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasin al-akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butulul awraq. Itu kebaikan Nabi kalau kita hendak tuliskan, habis semua kertas, tinta semua dijadikan dari banyu-banyu yang ada di dunia, habis banyunya belum tuntung ke sana ditulis. Artinya hari ini kita sekadar mengambil berkah aja dengan menyebut nama Nabi. Bukan kita yang memuliakan Nabi, tetapi kita yang menjadi mulia dengan sebab Nabi Muhammad. Hari ini kita melihat orang-orang Bayun, termasuk ulun dari Umpat juga Bayun, ketika maulid Nabi kumandangkan, kita berharap hari-hari didekap oleh ayunan, di ayunan didekap nyaman rasanya, duduk didekap oleh ayunan. Mudah-mudahan di hari kiamat kita berada di dalam dekapan Sayyidina Muhammad. Jadi kita langsung saja, ada salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Anas bin Malik. Ujar beliau, khadamtu Rasulullah 10 sinin. Aku di sini berhadap lawan Nabi 10 tahun. 10 tahun. Mulai umur 10 tahun pulang. Umur 10 tahun sih aku diantar mamaku berdiam wadah Nabi, umpat Nabi 10 tahun. Ujar sini mengisahkan Nabi, tidak ada di dunia ini manusia yang lebih diperhatikan orang lebih daripada Nabi Muhammad. Sampai bentuk alis, sampai sifat. Dan orang bila menyebut orang lain, orang bisa bosan kecuali Nabi Muhammad. Orang kada bisa bosan menyebut nama Nabi. Tiap kali maulid di mana-mana nama itu terulang. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Orang kada bisa bosan dengan nama itu. Kenapa? Semakin diulang nama ini, semakin banyak keberkatan turun kepada kita. Jadi ujar Sayyidina Anas, karena dikatakan dari sambungan dari rawi tadi, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling sempurna, paling bagus fisik, begitu juga akhlak. Nah berarti inilah dua poinnya. Yang pertama, ayo kita bicara fisik. Yang terakhir kita bicara akhlak. Satu, kita bicara fisik. Ujar Sayyidina Anas, wa kana sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawil al-ba'in wala bil qasir. Nabi Muhammad itu, beliau ini tidak tinggi jangkung, tapi kada juara rendah. Ini fisik Nabi. Jadi Nabi itu kada jangkung. Amun terlalu jangkung, repot ya. Naik sepeda motor tak air berarti. Bila masuk lawang samput sih. Terlalu tinggi. Amun terlalu rendah, kali kita. Bila hendak memakai kipas angin, orang disuruh. Sehingga sampai saja. Nah Nabi Muhammad ini tidak tinggi jangkung, tidak rendah. Cuma ajaibnya, apabila Nabi berduduk seperti ini dengan para sahabat, sama duduknya, sama ratanya, tidak ada satupun orang di tempat itu yang lebih menonjol daripada Sayyidina Muhammad. Tapi Nabi tidak jangkung, tidak rendah. Kemudian dikatakan wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Nabi kita Muhammad ini, beliau ini memiliki kulit yang kulit Nabi itu dikatakan tidak putih pucat. Kada juga hilang. Paham maksudnya putih pucat? Ini ada orang tuh putih memang tapi pucat. Kalau dia kita lanjut apa? Kalas. Putih memang, tapi putihnya pucat. Macam orang Korea misalnya, orang Jepang, sebagian orang-orang Cina itu putih, tetapi putihnya itu agak pucat. Ada juga orang Hirang, ada pucat.
yang ada puncaknya dari rambut dia. Ya manusia ini macam-macam Allah menciptakan. Cuma semua disyukuri. Cuma kan kita bicara Nabi. Nabi ini kadang putih pucat. Putih itu macam-macam pada jemaah. Ada putih pucat. Ada juga macam orang barat, orang bule, putih juga. Tetapi putih mereka itu berbintik-bintik habang. Di awak itu ada berbintik-bintik habang. Ada juga orang itu putih, tapi berbintik habang. Nya ada juga orang hiram, berbintik putih. Ya, berbintik putih. Macam-macam manusia. Nabi bang ya kan? Nabi kita Muhammad ini dikatakan azharul laun. Nabi Muhammad ini memiliki kulit yang bercahaya, putih kemerah-merahan. Putih Nabi ini terang, tidak pucat, tidak hitam, tidak kuning langsat, tetapi putih yang terang. Sallallahu alaihi wasallam. Karena memang fisik tadi paling sempurna. Makanya Imam Busiri katakan faqan Nabi khalqin wa bi khuluqin wa lam yudanu fi ilmin wa la karami. Satu, tidak tinggi jangkung, kadar rendah, kadar putih pucat, kadar hiram. Kemudian dikatakan Nabi itu laisa bil ja'dil qatid wa la bis sabah. Nabi itu rambut sini kadar keribo, kadar juga lurus. Rambut Nabi itu bergelombang, ikal mayang ya. Terkadang rambut Nabi itu yang beribu syahmat udhune. Terkadang rambut Nabi itu bisa sampai cuping telinga, terkadang bisa sampai bahu. Rambut Nabi bisa cuping telinga, bisa bahu. Nabi memiliki hidung yang mancung, tetapi tidak seperti paruh burung dikatakan Nabi. Artinya mancung lebih bagus. Mata Nabi ini bagian hitamnya itu hitam bana dan alis Nabi tebal. Kemudian Nabi itu ba'idun mabainal mankibain, memiliki dada yang bidang. Memiliki, sampai dikatakan oleh istri beliau, Nabi Muhammad itu memiliki perut seperti kertas yang dilipat. Jadi itu kalau bahasa orang dulu, kertas dilipat. Apa maksudnya? Artinya Nabi memiliki tubuh yang bagus. Keringat Nabi, bila sini kepaluhan macam kita, maka paluh Nabi itu diambil oleh para sahabat, dicampurkan ke minyak harum untuk mengharumakan minyak harum. Paluh mengharumakan minyak harum ya bisa. Orang di mana-mana paluh itu merusak minyak harum. Ini mengharumakan minyak harum. Makanya Nabi itu meskipun tidak memakai minyak harum, orang akan tahu bahwa Nabi lewat di tempat itu karena harumnya Nabi. Jadi kalau kita bicarakan fisik, ada hal untung sempurna Nabi kita Muhammad. Dan lagi pula di fisik kita kan tahu itu umpati. Anak di mana kita umpati? Nangkai ini sudah Allah ciptakan kita. Ya sudah disyukuri meskipun hidung ada mancung, nang penting benaknya man. Meskipun awak kada tinggi, alhamdulillah sehat, syukuri. Tapi kita mesti tahu kita diisi Nabi macam itu. Mudahan Allah menganugerahkan kita tamimpi Nabi Muhammad. Jadi poin pertama salawat kepada Nabi, sebagaimana disampaikan Pak Wakil Gubernur tadi, ujian sini menghapuskan dosa, ya menghapuskan dosa. Dan orang yang bersalawat kepada Nabi tidak akan bersisa dari dirinya. Makanya Habib Ali Habsyi mengatakan, man shalla 'ala nabi qa'iman ghufira lahu qabla yajlis. Barang siapa bersalawat kepada Nabi berdiri, maka sebelumnya duduk dosanya sudah diampuni Allah. Wa man shalla 'ala nabi jalisan, barang siapa bersalawat kepada Nabi di waktu duduk, sebelumnya berdiri dosanya diampuni Allah. Tambah kurang kita bersalawat berdiri bersalawat, berduduk bersalawat, bersih insyaallah dari dosa. Luar biasa acara seperti ini. Nah jadi yang pertama sholawat kita insya Allah menghapus akan dosa kita. Yang kedua fisik Nabi kita sempurna. Dan ketiga yang terakhir, kalau kita tahu fisik Nabi sempurna, sekarang kita berpindah ke akhlak. Ternyata Nabi kita Muhammad ini kalau kita bicara akhlak, Sayyidah Aisyah ditanya, ibu istri beliau, ibu kita semua,
wahai ibu kami, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi Muhammad itu? Kisahkan Bang Sidin itu kayak apa? Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran sedemikian. Bila hendak melihat Al-Quran berjalan, lihati Nabi Muhammad. Bila hendak melihat akhlak Allah Ta'ala, lihati akhlak Nabi Muhammad. Coba biar bayangkan. Ujar Sayyidina Anas, bahkan diceritakan oleh istri beliau Sayyidah Aisyah, Nabi itu ma daraba biyadihi imra'atan wala khadiman. Nabi Muhammad itu tidak pernah memukul bini, tidak pernah memukul pembantu. Tangan Nabi tidak pernah memukul orang kecuali untuk berjihad di jalan Allah. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Nabi tidak pernah memukul orang. Dan Nabi tidak pernah mencaci orang. Dulu ketika terjadi perang Uhud, coba kalian bayangkan, paman Nabi Sayyidina Hamzah itu kada cukup dibunuh, bahkan disewa seorang pembunuh umpat ke Uhud cuma untuk membidik Sayyidina Hamzah. Namanya Wahsy, kemudian menjadi sahabat. Itu datang ke perang Uhud cuma bersama tombak aja, karena memang sini dibidik, bahkan dikatakan saking bidiknya, apabila ada perempuan menggunakan sesuatu di atas kepalanya lalu dia berputar-putar, maka Wahsy ini bisa mengenai target meskipun perempuan berputar. Bidik kurang lembab. Maka ini disuruh khusus mencari yang mana ada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu standar bila Sidin berperang, Sidin selalu membawa dikatakan bulu daripada burung unta di awak Sidin. Itu menandakan Sayyidina Hamzah. Makanya orang bila melihat ini orang beliau, karena ini singa Allah. Tapi lelaki tadi mulai jauh mengincar. Sampai satu kesempatan ketika Sayyidina Hamzah hendak mengangkat tangan Sidin mengambil pedang itu, maka ditumbak oleh Wahsy sampai Sayyidina Hamzah tersungkur dan dia sakit. Kada cukup di situ, dibelah oleh Sidin, dibelah. Itu organ datang dikeluarkan di dunia. Coba benar, ini paman Nabi yang membela Nabi. Nabi melihat dalam keadaan begitu, paman ini dalam organ dalam ibunya. Sampai Nabi berisi sahabat, Nabi itu menangis ketika melihat sahabat ini. Namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair. Sayyidina Mus'ab ini ketika dulu di zaman jahiliyah itu sugih orangnya, disayangi oleh mamanya, kada bisa berjalan kecuali memakai sutra. Begitu memilih beriman kepada Nabi, diboikot. Sidin rela meninggalkan fasilitas demi mengikuti Nabi. Pakaian berubah menjadi kasar sampai ketika syahid di perang Uhud. Sayyidina Mus'ab itu ada kain, apabila ditutup muhasirin batis terbuka, bila ditarik ke batis muha terbuka, kain untuk menutupi awak siripnya akan ditutup. Coba nangis Nabi melihat sahabat macam ini. Tapi perhatikan, kada cukup sahabat Nabi Muhammad para jamaah itu sendiri pakai helm besi. Kan orang tadi perang ada sedang helm besi yang bagian pipinya tipis. Ini bukan menahan tombak, ini sekadar menahan tebasan pedang. Kalau pedang tertebas ke pipi supaya pipi itu kada robek. Ternyata ada yang melempar lenting, melempar tombak, maka tombak ini menumbuk pipi Nabi, maka helm itu rempak. Sampai itu masuk helm itu ke bagian pipi Nabi, sampai gigi Nabi itu tanggal. Makanya di Uhud itu bahari tempat gigi Nabi itu gugur diubah-ubah, namanya Qubatus Tanaya, wahai kubah itu hancur. Dulu ada kubah itu ada dan posisinya masih ada, cuma kubah itu hancur. Gigi Nabi patah. Sahabat Nabi yang syahid 70 orang lebih kurang. Sampai Nabi terdesak naik ke atas bukit. Di saat yang krusial seperti darah Nabi mengalir deras kepada jemaah, maka di saat itu sahabat mengatakan, ya Rasulullah il'anhum, ya Rasulullah laknat mereka, kutuk mereka, karena mereka tahu bila sudah Nabi melaknat jelas laknat Allah turun kepada mereka. Ujar mereka, ya apalagi yang diharap pembunuhannya ini, paman yang dibunuhnya, sahabat yang dibunuhnya, pian yang nyata-nyata datang untuk menyelamatkan, ya hendak dibunuhnya juga. Kan ada manfaatnya orang ini, biar aja Allah membinasakan mereka,
kayak apa bahaya umat Nabi Nuh biasa binasa. Mendengar sahabat meminta macam itu, laknat aja mereka, kada ada gunanya orang seperti itu. Maka Nabi menjawab, padahal posisi Muhammad itu berdarahan. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan, ma bu'ithu syattan wa la'an. Ujar Nabi, aku ini tidak diutus Allah sebagai tukang caci dan tukang laknat. Aku ini Nabi kada diutus sebagai tukang laknat. Innama bu'ithu rahmatan lil alamin, tetapi aku diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi mengangkat tangan beliau dengan berdarah itu penuh dengan darah orang sini. Beliau berdoa meminta kepada Allah supaya diberi petunjuk. Sekarang sebutkan semuanya penontonan perang Uhud. Perang Uhud ini pemimpinnya namanya Abu Sufyan. Yang menyuruh orang menombak itu bini Abu Sufyan namanya Hindun. Karena Hindun ini bapak Sidin dan sanak Sidin itu meninggal di perang Uhud. Ini perang Badar. Jadi dendam dengan Sayyidina Hamzah. Hindun bin Abu Sufyan menyuruh Wahsy menombak. Abu Sufyan pemimpin perang. Ikrimah anak Abu Jahal itu di bagian kiri pasukan kiri. Khalid bin Walid pasukan kanan memimpin pasukan pemuda. Wahsy yang menombak Hamzah. Semua nama yang kita sebutkan di pentolan perang Uhud, tetapi di kemudian semuanya berislam dan menjadi sahabatnya, dan semuanya berjasa untuk kaum muslimin. Abu Sufyan anak Sidin ya akhirnya karena ada dari Umayyah dan seterusnya. Kemudian Wahsy yang berjasa setelah Nabi intiqal ila Rafiqil A'la, ada orang mengaku Nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Perang kaum muslimin dengan mereka, maka yang membunuh si Musailamah itu Wahsy dengan tombak yang bahan digunakan membunuh Sayyidina Hamzah. Makanya ujar Wahsy ucap dulu jadi aku membunuh orang paling baik, sekarang aku membunuh orang paling buruk karena mengaku Nabi. Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal itu datang perang Uhud balas dendam karena Abbas ini mati waktu di perang Badar. Datang membalas dendam, akhirnya kemudian menjadi sahabat Nabi dan menjadi penulis wahyu. Khalid bin Walid, berapa banyak daerah-daerah Islam itu dimenangkan pertempuran dengan berkat Khalid bin Walid. Seandainya Nabi meminta supaya mereka dilaknat, habis mereka sampai ini ada di sana. Tapi ketika Nabi mengangkat tangan supaya mereka mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah, maka hasilnya kita lihat. Dan inilah Nabi kita Muhammad. Kayak berdarah Muhammad. Datang menyelamatkan orangnya, ia disakiti Nabi, ia Nabi Muhammad mendoakan mereka selamat. Kada cukup di situ ya mana? Ini jam berapa? Jam 11.30. Sedikit ya. Ini asal sama 4 dolar. Jadi kita bahas. Jadi Nabi tidak hanya mereka, kita umat. Di dalam hadis dikatakan ujar Nabi hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Di akhir hadis Nabi mengatakan tu'radu alayya a'malukum. Ujar Nabi amal kalian itu diperlihatkan kepadaku. Jadi kan kita beryunan hari ini jangan kira Nabi kada melihat. Nah kita gembira Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati, para habaib hadir. Jangan dikira Nabi kada tahu bahwa pejabat hadir, bahwa aparat hadir. Ujar Nabi dipertontonkan, diperlihatkan kepadaku. Itu kita kada heran. Ulun lewat HP ini, ulun bisa melihat ke rumah di rumah itu akan-akan apa? Kenapa? Karena ada CCTV. Artinya manusia bisa membuat alat yang menjadikan ulun bisa melihat apa yang terjadi di sana padahal ulun jauh. Detil ulun bisa tahu. Bahkan CCTV sekarang bukan gambar, suara dimasuk. Ini Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tentang kita dengan detil. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi in ra'aitu fihi khairan hamidullah ala dzalik. Kalau aku jangan Nabi melihat umatku berbuat baik, berbuat baik, maka di sini aku akan langsung memuji Allah, kesenangan Nabi. Puji Allah Ta'ala. Tapi perhatikan, tapi in ra'aitu ghairan dzalik, kalau jangan Nabi melihat umatku berbuat kada baik, kita berataan dia baik, kadang-kadang kali berdosa besar. Karena apa? Jadi kita berkumpul karena Allah menutupikan aib kita. Bukan kita yang baik, tapi Allah yang baik berkenan menutupi keburukan kita dengan tutupan sihir yang bagus.
Ini kita melihat bagusnya ada di bari-bari, ada kayak di bari apa? Tenda apa namanya nih? Biasa kayak orang pengantenan. Berapa kalau karena kayak ini dekor-dekor seperti ini? 20 juta misalnya. Lalu orang memuji bagusnya dan pelaminannya karena ingin melihat dekor yang bagus itu. Coba singkap nang kain dari. Mungkin di dalam itu acil berusaha piring, hamburan piring, rigat segala macam. Tapi nang rigat tadi ditutup oleh tirai ini. Kayak itulah kita dengan segala dosa kita, betapa baiknya Allah menutupikan kadang membuka. Mudah-mudahan dunia akhirat aib kita ditutup Allah. Amin. Nah kita yang aib ini, manusia bila tahu orang jauh. Manusia bila tahu orang membongkar. Tapi Nabi kita Muhammad, mana kalau sini lanjutkan perkataan tadi, bila aku jadi melihat umatku baik, aku akan puji Allah, kesenangan. Tapi bila umatku dan Nabi berbuat buruk, apa ujar Nabi? Istaghfirullah lakum, maka aku akan langsung memintakan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Nang umat nang berbuat dosa atau tahu, nang ampun diri imbah bermaksiat kada tahu imbah bermaksiatnya guring, meminta ampun kada, tapi nabinya sibuk memintakan ampun kepada Allah. Kayak apa Nabi kita Muhammad? Jadi kita gembira hari ini para jamaah, kita sadar bahwa kita berisi Nabi yang sayang benar umat sini. Makanya kita berataan, akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan yang begini akhlak Nabi. Sudahlah kalau kita bicara akhlak pun kada bakal habis ya, kada bakal untung. Maka sampai pada kesimpulan. Jadi satu tadi kita katakan, bila kita bersalawat kepada Nabi, jelas dosa kita diampuni Allah. Yang kedua, kalau kita bicara fisik Nabi, kita kada bakal selesai kisahnya sampai ke bila. Kalau kita bicara akhlak Nabi, begitu juga akhlak Nabi. Nabi itu pemaaf. Makanya ulun tertarik. Ini ada Pak Kapolres ada jelas. Mungkin ada di luar Pak Kapolres. Ada polisi, ada tentara. Rasanya ulun mendengar dari Kapolri saat ini apa Listio Sigit, Pak Jenderal Sigit, Sidin itu ada membuat satu kebijakan terlepas dari di bawah kemudian menjalankan. Ujar Pak Listio Sigit, beliau menginstruksikan kepada semua jajaran yang kepolisian, apabila di kampung itu ada orang ribut perkelahian, beributan, maka jadikan di sini kepolisian itu menjadi tempat untuk islahnya orang yang beributan. Maksudnya itu, adapun proses hukum itu urusan terakhir proses ada di hati. Kada kawal lagi didamaikan, tapi selama kawal didamaikan, damaikan. Itu Kapolri yang mengucap itu. Kayak itu memang kita disuruh. Segala sesuatu itu para jamaah, selama masih bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, selesaikan. Makanya kita disuruh untuk memaafkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Sulit memang, sakal memang. Kita dizolimi nyaman kita maaf. Amun sakit hati itu sakit hati. Cuma yang dibicarakannya macam ini. Misalnya dari dia terpengen orang melawan kada uni, tergencang orang amaran, kada uni melawan. Lalu ucap aku kada ridho di dunia akhirat. Itu nih mengambil anak. Pokoknya aku kada ridho di akhirat titik. Oke. Biar kada ridho dunia akhirat baik. Begitu biar kada ridho, berarti kenapa dia bakal bertemu dengan akhirat? Kalau bisa ada ketemu, mesti ketemu. Begitu pian bertemu, lalu ini sidang. Pian memberatkan, karena ya berarti pernah memukul pian tuntut. Ya orang kada ridho. Akhirnya dengan ketidakridhoan kita ini, akhirnya masuk neraka. Puas sudah kita. Ya akhirat ya, ketawa kan kita puas kita. Hanya jarai kamu, hapus saja masuk neraka. Baik, puas sudah. Tetapi sadar kita, di saat kita merasa puas seperti itu, Nabi Muhammad yang akhirnya menjadi abdul dan kesusahan untuk menyelamatkan umat. Biar kayak apapun untuk umat Nabi Muhammad, Nabi itu sedih apabila satu aja umat tidak selamat. Nabi yang abdul akhirnya menyelamatkan umat.
Jadi kita menyelamatkan itu kalau menurut 4 hati itu sangkal hati. Tapi sebutin jangan kita pandang aku memaafkannya ini sebutin sekadar menyenangkan Nabi Muhammad benar. Kadang tujuan lain aku maafkan ini meskipun hati itu sangkal iya, kadang lupa aja. Tapi satu aku lakukan ini melawan kehendak nafsu bukan dari itu. Tapi aku sadar jika aku maafkan ini Nabi ketujuh, Nabi senang, maka aku memilih mengalahkan nafsuku demi kegembiraan Nabi Muhammad. Maka boleh jadi karena itu di akhirat ia membawa dosa yang ganal, maka dosa ganal pun diampuni oleh Allah karena ia mengampuni dosa umat Nabi Muhammad. Nah, jadi kesimpulan kita adalah dari semua yang kita bicarakan satu, kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, ternyata cinta ini ujar ulama memiliki tanda. Kada bisa orang kepada cinta bukan ada tandanya. Mana tandanya? Maka kemudian ulama mengatakan di antara tanda orang yang cinta kepada Nabi, sekarang kita akan simpulkan ada 6. Yang pertama, al-iqtida'u bihi fil aqwali wal af'al, yaitu kita selalu mengikuti Nabi dalam ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Niatakan semua panggil, semua gawian mengumpati Nabi. 1. Bila kita berpadah cinta lawan Nabi, tapi jalan Nabi kada diumpati, ujar ulama itu ada cinta. Karena nangaran cinta itu mengumpati orang yang dicintai. Namanya itu cinta. 2. Kasratus syauq ila liqa'ih, yaitu ia berusaha untuk bisa bertemu Nabi meskipun dalam mimpi. Lalu ia mencari cara kayak apa supaya dalam mimpi dia akhirnya dia banyak bersolawat, banyak menolongi orang. Kedua. Jadi kesimpulan pertama, bila ia benar cinta lawan Nabi, maka mau tidak mau ini akan menyesuaikan gawian dan perkataan harus sesuai lawan Nabi. Kada maunya zalim lawan orang karena itu kada sesuai lawan Nabi. Kada mau untungnya menyakiti orang karena itu kada sesuai lawan Nabi. 1. 2. Banyak bersolawat dengan tujuan supaya bertemu Nabi meskipun di dalam mimpi. 3. At-tauqir wa ta'zim wa tawadu inda simai ismihi. Yang ketiga, kita langsung membesarkan Nabi manakala mendengar ngaran sendiri. Makanya bagus banget tadi seluruh jamaah begitu ulun bersolawat, Pak Gubernur bersolawat, Pak Bupati bersolawat semua langsung nyahut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bentuk takdim. Kada bisa dengar ngaran Nabi langsung disambut. Itu bentuk kecintaan umat kepada Nabi. Maka itu mereka dengan Nabi Muhammad. Itu tanda cinta kan? Ada berdiam jangan ngaran Nabi kan? Orang pelit itu orang yang bilang nama Nabi disambut kan harus sholat. 3. 4. Hubungan ahabbahullah wa rasuluh. Yang keempat adalah mencintai siapapun yang dicintai Nabi dan membenci siapapun yang dibenci oleh Nabi. Maksudnya yang membenci kemaksiatan bukan orangnya. Kalau orang bermaksiat, ya, kita tabur karena kita disuruh menagur. Tapi jangan meremehkan dan menghinanya. Kita menagur dan membenci kemaksiatannya, tapi bukan pada zatnya, bukan orangnya. Bila suatu saat ia bertobat, maka di saudara kita rangkulnya, cintai mereka. Jangan ini berbuat buruk kita benci, begitu bertobat masih kita benci, berarti benci itu bukan karena Allah. Yang keempat, 5, hubbul Islam wal muslimin, mencintai umat Nabi Muhammad. Nah, sebelum urun akhiri yang ke-6, para jamaah, di sini perkumpulan ada Habib, ada guru-guru, ada wakil gubernur, ada pejabat, artinya ada aparat, ada masyarakat. Kita ada mungkin juga, mudah-mudahan berataan jadi guru, ada mungkin juga. Mudah-mudahan berataan jadi gubernur, pasti gubernur sih, mudah-mudahan jadi bupati sih, jadi satu kabupaten. Mudah-mudahan jadi aparat, karena semua jadi aparat. Makinnya yang menjadi Habib, makinnya yang kalah. Cuma ada juga, tapi di sini kada ada oleh Allah. Di Kalimantan Timur berulah hal orang lain. Itu juga dong, buka Habib orang juga. Kita ada paham apa tuh tujuannya tuh. Ini salah satu cirinya, ciri-ciri Pak. Habib itu bila dia kaku-kaku ada ciri-cirinya. Salah satunya apabila Januari sampai ke Mei ini Al-Habsyi. Karena kumpul buat Al-Habsyi begitu Juni sampai ke September alatosnya.
Buku-buku itu salah satu tandanya kalau begitu. Ini Habib ini mulai bahagia masih sedang sausan. Jangan Habib dicobakan sausannya ada itu orang itu. Ya walhasil untuk menjadi Habib berat tidak mungkin, menjadi guru berat tidak mungkin. Tapi untungnya Nabi berucap, Nabi bersabda, jangan pian kira yang paling baik yang hadir di sini yang berpandir kada. Jangan pian kira yang paling baik yang duduk di muka. Ujar Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian, yang paling baik dalam pandangan Allah adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi kan harus semua jadi guru, kan harus semua jadi pokoknya jadi apapun silahkan. Yang penting gawian niatkan memberi manfaat sama orang. Syukur aja sih tadi anak-anak kita jadi pejabat. Pejabat inilah selamanya adil. Dikatakan dalam hadis, ujar Nabi sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada di hari kiamat dan matahari itu sini karena tenda. Di saat itu manusia kepanasan, tenggelam dalam paruh. Di saat yang paling dahsyat ini cuma ada 7 kelompok aja yang dinaungi Tuhan. Wadahnya diairi, benaung, dinaungi Allah, diberikan keamanan. Ketika orang lain berada ketakutan, 7 golongan ini aman, benaung. 7 golongan ini apa Nabi sebut dalam hadis yang pertama kali sambat coba. Imamul adilun, yaitu pejabat yang adil. Pejabat ketika berbuat adil, ini yang pertama dicari di hari kiamat untuk diselamatkan. Jadi kesempatan kita ketika menjadi pejabat untuk mendapat rahmat yang besar itu luar biasa memang. Sidin dengan kebijakan Sidin untuk umat, membantu umat, menolongi orang, makin banyak manfaat yang diberi, makin besar dalam pandangan Allah. Kayak itu juga aparat. Coba lihat hari raya, orang kadang-kadang melihat kesian Tuhan, polisi, tentara. Orang hari raya berikan ke kampung sini di jalan, kesian menjaga orang yang mudik. Orang boleh kampungnya kan begitu. Orang hari raya berkumpul keluarganya di jalanan mata lalu lintas. Tapi apa ujian ini? Yang paling baik dalam yang bermanfaat dalam orang. Ini mau diberi waktu untuk mengutip satu hadis ya. Masih ada waktu kan? Jadi kita isi satu hadis. Ujar Nabi, dengarkan baik-baik. Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ba'adallahu bainahu wa bainan nari thalatha fanadim. Ujar Nabi, barang siapa beritikaf, siapa nah kita di masjid ini, masjid yang mulia ini, Al-Mukarramah. Ayo kita beritikaf sini seharian, sama kan? Ujar Nabi, barang siapa sehari dia beritikaf di masjid, maka Allah akan menjauhkan dia dan api neraka sejauh 3 jurang. Ini neraka. Bila ia beritikaf sehari, maka ada 3 jurang yang memisahkan. 3 jurang, 3 parit. Sejauh apa paritnya? Di sini, ini neraka. Di sini ada 3 jurang. Halatnya, ingatnya berdua halat lah. Kita hari ini bersolawat di berdua halat. Mudah-mudahan solawat ini mahalat kita dari api neraka. Amin. Ini sih ini neraka. Apa nama halat? Jurang. Apa jurang? Berapa jurang tadi? Ulangi. Beritikaf berapa lama? Sehari. Dijauhkan dari neraka sejauh 3 jurang. 1 jurangnya ujar Nabi ab'adu minal khafiqain. 1 jurang itu memiliki lebar yang lebih jauh daripada timur dan barat. Artinya apa? Artinya orang ini lawan neraka jauh benar. Jangankan masuk parak aja kada. Jangan masuk neraka, parak aja kada lagi masuk. Itu bila apa tadi? Beritikaf berapa lama? Sehari. Lihat sambungan hadisnya. Rangkaian hadisnya. Ujar Nabi, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mengabulkan hajat orang, memberi manfaat lawan orang. Ini orang-orang yang datang ke sini berapa banyak datang mengabulkan hajat saudaranya, memberi manfaat, menolong. Perhatikan sekali lagi, siapapun yang keluar mulai rumah, sekali keluar rumah sekali untuk menolongi orang, mengabulkan hajat orang,
maka ujar Nabi, Allah akan memberikan dia ganjaran yang lebih besar daripada orang yang beriktikaf selama 10 tahun. Sehari beriktikaf kayak jauhnya dari neraka. Kayak pas 10 tahun nang keluar yang sekali menuruni orang itu lebih afdol daripada iktikaf 10 tahun. Jadi kadang-kadang hubungan BLAJ, abang raja, polisi, hubungan guru-guru, dokter, perawat, orang ramai Ramadan beriktikaf di masjid. Pian kalau sami kirakan iktikaf turuni aja orang selama kita. Beri manfaat kepada orang selama kita. Itu lebih ganda daripada iktikaf. Jadi jangan meremehkan amalan dalam agama ini. Nah, jadi berterima kasih yang hadir berdatang nih panitia yang menyiapkan acara ini luar biasa. Pak Wakil Gubernur yang selama ini memimpin masyarakat, membuat kebijakan-kebijakan, Pak Bupati gitu juga. Mudah-mudahan apa yang sidik gawi menjadi tabungan yang ada hari kiamat. Kayak juga polisi, kebijakan tentara, masyarakat tidak sedikit ada rasa aman, rasa tenang. Diharap pulang kemana-mana ada pos aman rasanya, karena takutan orang. Jadi semua dokter, perawat dan bermanfaat, mudah-mudahan mereka di hari kiamat kelak dinaungi dan diberikan keamanan di Allah Ta'ala. Jadi jangan meremehkan kebaikan ada jamaah. Biar bisa duit 5.000, bawa sini 5.000. Biar percaya dengan duit 5.000 itu insya Allah itu mengantarkan ke surga, percaya ya? Itu 5.000 sekarang kayaknya logikanya 5.000 bawa sini, ayo kita tukar paku. 5.000 itu dalam tukar paku banyak berapa? Hah? 5.000 menukar paku kira-kira banyak nggak? Banyak. Nah itu kan yang bawa paku itu kayak di rantau atau di Masjidil Haramnya. Nah, membawa paku biar masuk WC, biar tempel pakunya di belakang lawang WC. Supaya apa? Supaya bila orang pekami ada wadah menandap selawar. Karena berapa banyak orang pekami itu ada wadah menandap selawar, akhirnya banyak kami itu ke merancing lagi ke selawar sedangkan itu najis. Lalu sirin andap paku di WC masjid dengan niat supaya orang kami ada wadah menandap selawar. Selama apa para jamaah? Selama apa paku itu menempel di WC masjid itu, maka selama itu juga pahala mengalir untuk dia. Akhirnya siapnya bisa dipak-pak dulu ya. Itu contoh aja. Nah lain atur ya, dia ada apa? Nah kayak Sultan bahari, nang mengirim Datuk Rangkaian Sultan Sultan Banjar mengirim Datuk sampai hari ini pahala mengalir terus. Nang mengirim Datuk sekolah bahari. Sekolah Datuk 35 tahun dibeli anak cucu pulang aja. Semua kebaikan anak cucu dan kepala itu Sultan itu dapat. Jadi bagus banget memang kalau suatu saat mudah daerah ada kena anggaran untuk menyekolahkan anak-anak asli sini sekolahannya. Entahnya ke Mesir, entahnya ke Bruno. Begitunya bulik ini kembali lagi ke kampungnya menyebarkan agama, lahir anak cucunya kesana kembali murid-muridnya, maka orang yang membiayai sekolahnya ini dapat terus banget sampai kiamat. Jadi berhasil ia cinta kepada sesama. Nah jadi oleh karena itu pada jamaah kita perlu tegas bahwasanya orang mulia itu bukan karena jubah, bukan karena ulang, bukan karena diisi majelis dan segala macam, tapi kemuliaan orang itu diukur seberapa ia bermanfaat pada orang. Mudah-mudahan dimanapun kita berada kita bisa bermanfaat pada orang. Maka yang keenam, az-zuhdu fid dunya wal iqbalu 'ala al-akhirah. Yang terakhir yang keenam, tanda cinta kepada Nabi adalah ini zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu kan ada harta banyak. Mudah yang sugih berada. Karena survei telah membuktikan, ada orang survei. Kesimpulannya dasarnya man sugih pada susah. Miskin itu orang fakir berbeda. Ada orang menyebut fakir, padahal fakir miskin itu ada sama. Miskin itu para jamaah adalah orang yang berisi gawian, tetapi pendapatan penghasilan tidak mencukupi kebutuhan. Itu namanya miskin. Gaji sebulan misalnya 2 juta, tetapi anak sidin 3, rumah menyewa.
akhirnya bulanan harus dibayar 3 juta, gaji 2 juta, itu miskin kan? Berisi pemasukan tapi kada sesuai dengan kebutuhan, miskin. Fakir bang, fakir itu parah lagi. Fakir itu kada berisi pemasukan sama sekali, kada ada gawean. Rumah menyewa, anak 9, bini 4, sugih ini. Tapi harta kada ada, ini fakirnya. Nabi mengatakan innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafi. Amun kawa sugih mudahan sugih beneran. Tapi sugih nang kadang melalayakan dari Tuhan. Jadi maksud zuhud bukan harus miskin, tetapi jangan harta yang kita cari itu melalaikan kita dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul. Janganlah harta kamu, kekayaan kamu, usaha kamu, anak-anak dan keluarga kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang usahanya, pekerjaannya, keluarganya membuat dia lalai dari Allah, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang untung. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jadi sekali lagi mudah-mudahan seluruh penyelenggara ini, baik yang menyelenggarakan dengan hartanya, dengan pikirannya, menyumbang tenaganya, atau hadir menyemarakkan maulid ini, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah. Karena Nabi pernah suatu hari dalam mimpi dilihat orang bertanya kepada Nabi, "Ma nasibu man fariha bi maulidi?" Ya Rasulullah, apa jatah, apa bagian yang didapat oleh orang yang gembira dengan maulid dia? Apa jawaban Nabi itu? Ujar Nabi, man fariha bi maulidi man fariha bina farihna bihi. Barang siapa yang gembira dengan kami, kami pun gembira dengan dia. Bila kita hari ini berkumpul karena gembira dengan Nabi, maka insya Allah Nabi pun gembira dengan perkumpulan ini. Kita doakan mudah-mudahan pejabat kita, pemimpin kita, Bapak Wakil Gubernur kita, Bapak Bupati kita, mudah-mudahan sidin dan seluruh pejabat yang hadir selalu berada dalam lindungan Allah. Amin. Mudah selalu berada dalam bimbingan Allah. Mudah-mudahan segala urusan beliau dimudahkan Allah, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan mudah-mudahan segala hajat sini dikabulkan Allah. Wabil khusus para habaib kita, mudah-mudahan habaib kita dimanapun berada diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, keafiatan. Mudah-mudahan segala hajat sini dikabulkan Allah. Begitu juga para ulama-ulama kita, mudah-mudahan semua anak-anak yang diayun mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang panjang umurnya di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan kita semua juga yang hadir tidak akan berpisah dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, aib kita ditutup Allah, penyakit kita disembuhkan Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan mudah-mudahan kita kada akan dimatikan Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah al-hadhihi niyah. Wa'ala kulli man amali sallallahu alaihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.